Hai teman-teman. Dalam video ini, kita akan membahas materi tentang konfigurasi elektron dan menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektronnya. Selamat menyaksikan. Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Ada dua cara dalam penulisan konfigurasi elektron. Pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kedua, konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Pertama, kita bahas penulisan konfigurasi berdasarkan kulit. Pada konfigurasi ini, kita menggunakan rumus 2N pangkat 2, di mana N adalah kulit atom. Contoh, N sama dengan 1, artinya kulit pertama yaitu K. Kemudian, kita ganti nilai N dengan 1. Pada rumus 2N pangkat 2, hasilnya 2. Maka, jumlah elektron maksimal pada kulit pertama adalah 2. Sekarang, N sama dengan 2. Berarti kulit kedua yaitu L. Pada rumus yang sama, kita ganti nilai N dengan 2. Maka hasilnya 8. Jadi, jumlah elektron maksimal pada kulit kedua adalah 8. Selanjutnya, kita dapatkan bahwa jumlah elektron maksimal pada kulit ketiga 18, kulit keempat 32, dan kulit kelima 50. Teman-teman, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Pertama, unsur natrium mempunyai 11 elektron. Sesuai dengan aturan konfigurasi berdasarkan kulit, kita bisa mengelompokkan elektron unsur natrium menjadi 2 untuk kulit pertama, 8 kulit kedua, dan sisanya 1 pada kulit ketiga. Jadi, konfigurasi elektron unsur natrium adalah 2, 8, 1. Kedua, unsur klorin. Terdapat 17 elektron. Dapat mengisi 2 kulit pertama, 8 kulit kedua, dan 7 pada kulit ketiga. Jadi, konfigurasi elektron unsur klorin adalah 2, 8, 7. Terakhir, unsur gallium. Ada 31 elektron. Ini bisa kita kelompokkan menjadi 2 pada kulit pertama, 8 kulit kedua, 18 kulit ketiga, dan sisanya 3 pada kulit keempat. Jadi, konfigurasi elektron unsur gallium adalah 2, 8, 18, 3. Nah, dengan 3 contoh ini, teman-teman semakin paham ya tentang penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Selanjutnya, kita bahas konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Metode ini mengikuti 3 aturan. Pertama, aturan Aufbau. Kedua, aturan Hahn. Terakhir, azas larangan Pauli. Pertama, kita bahas aturan Aufbau. Agar teman-teman bisa memahami aturan Aufbau, terlebih dahulu kita perhatikan diagram berikut. Pengisian elektron dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Berdasarkan diagram ini, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi tertinggi. Mari kita coba selesaikan contoh soal berikut. Sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa setiap subkulit memiliki daya tampung elektron yang berbeda-beda seperti pada tabel. Soal pertama, atom helium memiliki 2 elektron, sehingga hanya dapat mengisi subkulit 1s. Jadi, konfigurasi elektron atom helium adalah 1s2. Soal kedua, nitrogen dengan 7 elektron dapat mengisi subkulit 1s, 2s, dan 2p. Jadi, konfigurasi elektron nitrogen adalah 1s2, 2s2, 2p3. Sekarang teman-teman tentunya sudah semakin paham ya tentang aturan Aufbau. Selanjutnya, aturan Hahn. Pengisian elektron dalam suatu orbital dengan tingkat energi yang sama terlebih dahulu diisi secara sendiri-sendiri, kemudian dilanjutkan secara paralel. Kita coba selesaikan contoh soal berikut yuk. Kita ingat kembali, aturan Aufbau adalah pengisian elektron dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan seterusnya. Nitrogen dengan 7 elektronnya hanya bisa mengisi subkulit 1s2, 2s2, 2p3.
Kemudian, aturan Han yaitu pengisian orbital dalam setiap tingkat energi seperti berikut. Subkulit S memiliki 1 orbital dan subkulit P memiliki 3 orbital. Masing-masing orbital maksimal berisi 2 elektron. Terlebih dahulu kita isi orbital 1s 2 elektron. Dilanjutkan dengan orbital 2s 2 elektron. Selanjutnya kita akan mengisi orbital 2p dengan elektron yang tersisa sebanyak 3 elektron. Ini merupakan cara yang salah. Di sini, aturannya kita harus mengisi semua orbital P terlebih dahulu seperti berikut. Semoga teman-teman bisa paham ya. Aturan ketiga, azas larangan Pauli, yang berbunyi tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom yang keempat bilangan kuantumnya sama. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. 1s2. 1 menyatakan kulit dengan bilangan kuantum utama n sama dengan 1. S menyatakan bilangan kuantum azimut L sama dengan 0. 2 menyatakan jumlah elektron dan bilangan kuantum magnetik M sama dengan 0. Elektron pertama bilangan kuantum spinnya bernilai positif setengah. Sedangkan elektron kedua bilangan kuantum spinnya bernilai negatif setengah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama persis. Video kali ini kita akan belajar cara menentukan periode dan golongan suatu unsur atau letak unsur dalam tabel periodik. Periode dan golongan suatu unsur ditentukan berdasarkan konfigurasi elektronnya, di mana periode ditunjukkan atau sama dengan nomor kulit terbesar atau terluar, sedangkan golongan dilihat dari atau sama dengan elektron valensinya. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terakhir. Kemudian untuk golongan, kan golongan ada 2 tuh, ada golongan utama atau golongan A, dan ada golongan transisi atau golongan B. Lalu bagaimana cara membedakannya? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan aturan dan contohnya ya. Yang pertama, jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit Ns, misal 2s, 3s, dan lain-lainnya, maka pastikan itu adalah golongan 1A atau 2A. Contoh, berapakah periode dan golongan untuk atom Mg yang bernomor atom 12? Pertama, yang pasti kita buat dulu ya konfigurasi elektronnya. Untuk Mg bisa kita singkat dengan menggunakan unsur gas mulia yaitu Ne yang nomor atomnya 10. Kemudian dilanjutkan dengan 3s2. Jadi pas 12 ya. Lanjut kita tentukan periodenya dulu. Ingat periode itu sama dengan nomor kulit terbesar. Nomor kulit adalah angka yang ada di sebelah kirinya subkulit. Berarti di sini nomor kulit terbesarnya adalah 3 ya. 3 yang ini. Nah, ini berarti sama dengan periode. Jadi, periode untuk atom Mg sama dengan 3. Kemudian untuk golongan dilihat dari elektron valensinya. Nah, elektron valensi pada konfigurasi elektron ini adalah 2. Ya, dilihat dari sini. Artinya Mg berada pada golongan 2. Karena berakhir di subkulit S, berarti dia termasuk golongan A. Jadi golongan 2A. Jelas ya? Untuk penulisan golongan kita menggunakan angka Romawi, tetapi untuk penulisan periode kita menggunakan angka biasa. Lanjut ke aturan yang kedua. Jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit Ns dan Np, maka pastikan golongannya adalah golongan A, bisa dimulai dari golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Contoh, misal kita ingin menentukan periode dan golongan untuk unsur S yang bernomor atom 16. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Berarti kalau untuk S, penyingkatannya adalah Ne, dilanjutkan dengan 3s2, 3p4. Nah, lihat di sini nomor kulit terbesarnya adalah 3. Bisa dilihat dari sini ataupun di sini ya, sama ini menunjukkan nomor kulit.
Jadi S berada pada periode 3. Nah, kemudian untuk golongan, elektron valensinya adalah 2 tambah 4. Berarti S termasuk golongan 6. 6 apa? Karena berakhir di subkulit S dan P, berarti dia termasuk golongan 6A. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit NS dan N-1D, maka pastikan unsur tersebut berada pada golongan antara 1B sampai dengan 8B. Jadi misal, jika konfigurasi elektron berakhir di NS2, N-1D1, berarti dia sama dengan golongan 3B. 3 dilihat dari 2 tambah 1, B-nya dilihat dari subkulit S dan D. Kemudian jika berakhir di NS2, N-1D2, berarti dia adalah golongan 4B. Dan seterusnya ya, sampai misal konfigurasi elektron berakhir di NS2, N-1D6. Nah, berarti ini golongan 8B. Lalu bagaimana jika konfigurasi elektronnya berakhir di NS2, N-1D7 atau NS2, N-1D8? Nah, perhatikan, ini kan jumlah elektronnya sudah lebih dari 8 ya, ini 9 dan yang ini 10. Sedangkan golongan B batasnya hanya sampai golongan 8B. Nah, ini berarti yang elektron valensinya 9 dan 10 itu kita masukkan atau termasuk ke dalam golongan 8B. Jelas ya? Nah, kemudian untuk golongan 1 dan golongan 2 itu adalah atom yang berelektron valensi 11 dan 12. Misalnya konfigurasi elektron berakhir di NS1, N-1D10. Lihat, elektron valensinya ada 11, berarti ini adalah golongan 1B. Nah, yang terakhir, jika konfigurasi elektronnya berakhir di NS2, N-1D10, elektron valensinya ada 12, 2 tambah 10, nah ini berarti dia termasuk golongan 2B. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Tentukanlah periode dan golongan untuk atom Mn yang bernomor atom 25. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Mn nomor atomnya 25, berarti kita bisa singkat dengan menggunakan atom Ar yang nomor atomnya 18. Kemudian lanjutan konfigurasi elektronnya adalah 4s3d. 25 dikurang 18 sama dengan 7, berarti kita isi di subkulit S-nya 2, di subkulit D-nya 5. Pas ya, 25. Lanjut, kita tentukan periodenya dulu. Kulit terbesarnya adalah kulit keempat, berarti unsur Mn terletak pada periode 4. Kemudian golongan, karena dia berakhir di subkulit 4S dan 4-1D atau 4S3D, maka pastikan si Mn berada pada golongan B. Berapa B? Kita lihat dari elektron valensinya, yaitu 2 tambah 5, berarti golongan 7B.